Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidak mau kita harus terapkan keduanya. Karena kalau seandainya salah satunya dhaif atau lemah sanadnya misalnya, maka mudah bagi kita yang satu dibuang, artinya tidak kita jadikan sebagai landasan hukum, yang satu baru kemudian kita pakai sebagai dasar dan hujjah bagi kita. Tapi setelah dicek dan recheck oleh para ulama ilmu hadis, keduanya sahih. Bagaimana mengkompromikan antara dua riwayat ini terkait pahala dan keutamaan yang didapatkan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid? Subhanallah, jamaah dirahmati Allah, banyak sekali di kalangan yang para ulama ilmu hadis ketika mencoba untuk mengkompromikan antara dua riwayat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan 25 dan 27 itu tidak ada beda. Itu menunjukkan bahwasanya pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat jamaah di masjid itu akan dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat. Baik itu 25 terserah, 27 pun yang demikian. Menunjukkan akan banyaknya. Yang kedua, sebagian ulama tafsir hadis mengatakan 25 ya, itu adalah hadis yang sudah dimansukh. Artinya kedua-duanya sahih. Hanya saja yang ke-25 atau 25 derajat ini sudah dimansukh. Kemudian diganti dengan riwayat yang ada penyantuman 27, bilangan dan angkanya lebih banyak. Namun ada yang mengatakan kedua-duanya sahih dan tidak ada yang dimansukh. Terus bagaimana kita mengkompromikan? Ada yang mengatakan bahwasanya 25, maaf ya, 25 itu kalau seandainya jaraknya dekat dengan masjid. Jadi semakin jauh dapat berapa? 27. Yani subhanallah. Ya, ada yang kemudian mencoba untuk mengkompromikan bukan dari jarak tempat rumah dia keluar dengan masjidnya, tapi berkaitan dengan kafaah, berkaitan dengan kemampuan, berkaitan dengan apa? Keilmuannya, maaf. Karena orang yang berilmu itu besar kemungkinan dia bisa khusyuk di dalam sholatnya, bisa tahu apa yang dibaca, faham apa yang didengar dari bacaan imam. Tentu hal ini berbeda dengan orang awam. Maka dengan kelebihan ilmu yang dia miliki, meskipun satu lajur, satu soft, ya, orang yang berilmu itu mendapatkan pahala berapa? 27. Sedangkan orang yang ikut sholat berjamaah, meskipun ya terkadang yang dibaca itu belum faham, maupun Al-Quran yang dia baca dalam sholat-sholat yang dibaca secara lirik, kadang dia juga belum mengerti. Maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah, tapi untuk tingkat ini hanya pada batas 25. Ada yang mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, untuk mengkompromikan antara dua sisi ini berkaitan dengan kesempurnaan sholat dan tidaknya. Ya, kita tahu ya, di dalam sholat ini kan ada rukun sholat, ada wajibat sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Dan orang yang sholat berjamaah dengan memenuhi seluruhnya termasuk sunnah-sunnah sholat berhak untuk mendapatkan 27. Tapi sampingnya ya, padahal satu shaf misalnya sama-sama sholat jamaah, dia mendapatkan 25 karena beberapa sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan. Apa yang salah satu contoh yang sunnah di dalam sholat? Salah satunya itu adalah ketika mengangkat kedua tangan di saat takbir. Ini hukumnya sunnah. Kalau takbir yang dicamai dirahmati Allah itu wajib. Itu namanya takbiratul ihram. Apalagi di pertama takbiratul ihram. Itu termasuk apa? Rukun sholat. Tapi kalau mengangkat tangan itu termasuk sunnah. Bersedekap termasuk sunnah. Makanya di dalam mazhab Abu Hanifah ada yang takbir kemudian tangannya enggak disedekapkan, artinya irsal, dibiarkan. Sah enggak salatnya? Yani sah. Ya, karena bersedekap hukumnya yani sunnah. Tapi kalau dikerjakan, lah ini yang akan ya menyebabkan seseorang itu mendapatkan pahala berlebih daripada orang-orang yang tidak menyempurnakan sunnah-sunnah salat. Subhanallah. Ada yang mengatakan bahwasanya ya ini terkait jumlah jamaahnya. Ya Allah, subhanallah ya. Para ulama ilmu hadis ini mencoba untuk mencari. Kalau jumlahnya keba itu Pak ya, full, penuh, berarti dapat 27.
Tapi kalau seandainya jamaahnya ya cuma 2-3 orang atau mungkin barangkali sedikit, maka dia mendapatkan atau semuanya itu mendapatkan 25 derajat ini saja. Ada yang mengatakan jamaah yang dirahmati Allah bukan kepada jumlah jamaahnya, tapi ada yang mengatakan hal ini dikaitkan kepada jenis sholatnya. Kalau seandainya seseorang itu menjaga sholat jamaahnya dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah sholat apa aja? Sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Nah, ini dapat 27. Tapi kalau sholat sirriyah, meskipun jamaah, sebagian ulama mengatakan itu jatahnya mentok 25. Dan yang terakhir ada yang mengatakan jamaah dirahmati Allah, 27 itu berlaku bagi sholat wajib yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan sholat yang lain. Sholat apa itu? Sholat subuh dengan sholat isya. Ada yang mengatakan sholat subuh dengan sholat asar. Sedangkan sholat yang lain, meskipun kita lakukan sama-sama jamaah, tetap jatahnya paling tinggi ya 25. Tapi intisarinya jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui perbedaan di kalangan para ulama ilmu hadis, ya, di saat ingin mengkompromikan antara dua riwayat yang sahih ini menunjukkan ya bagaimana kita sebagai seorang muslim ini berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan segalanya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, ya, menyempurnakan juga salah satunya itu adalah apa? Sholat jahriyah yang kita harus prioritaskan, ya. Bahkan yang sebagian ulama ada yang mengatakan menyempurnakan, yani juga salah satu bentuk menyempurnakan sholat jamaah itu adalah jangan sampai masbuk. Itu kalau bisa. Karena ada yang mengatakan 27 bagi mereka yang sedari awal yani datang. Adapun yang 25 bagi mereka yang masbuk. Nah, ini semua adalah ya, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita sholat, ya. Tapi subhanallah, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di masjid, sebenarnya punya kesempatan yang sama, hanya karena faktor niat dan karena faktor kemauan. Tapi siapa sangka Allah Subhanahu wa taala melebihkan, dan itu bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 27 atau 25 yakni derajat. Baik. Ini adalah pembahasan yang kemarin belum tuntas berkaitan dengan fikih yakni salat. Kita lanjut pada faedah yang keempat. Sepertinya faedah yang keempat. Faedah yang keempat itu ada anjuran untuk menyempurnakan wudu selain salat yakni jemaah. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan ya liman asbagha au asbihul wudu. Artinya wudu itu harus benar-benar disempurnakan, selain salat pun demikian. Nah, cara menyempurnakan wudu tidak jauh beda dengan menyempurnakan salat. Para ulama mengatakan bahwasanya menyempurnakan ya wudu itu dengan memenuhi rukun-rukun, pun demikian sunnah-sunnah yakni wudu. Kalau rukun yakni wudu ya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum ilal marafiq sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa ru'usakum. Wamsahu biru'usikum. Ya, artinya kepala. Ya. Kemudian yang terakhir yani julakum, kaki hingga ka'bain. Ini adalah 4 anggota badan yang termasuk rukun. Tapi kalau seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang berlebih dengan menyempurnakan wudu, itu adalah dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Dan itu banyak. Salah satunya adalah pertama kali kita membasuh kedua telapak tangan. Ini juga termasuk sunnah. Termasuk di antara sunnah itu adalah ketika membasuh telapak tangan kita menyela-nyela. Ya, istilahnya para ulama itu takhlil al-asabi, menyela-nyela jari jemari. Seperti ini. Ketika berwudu, baik kaki maupun tangan. Di antara sunnah agar wudu kita sempurna jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah membasuh 3 kali, kecuali yakni kepala. Ini juga termasuk yakni sunnah.
Di antara sunnah yakni juga jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu berkumur, yakni agar berkumur dengan sempurna itu kuat. Tidak hanya sekedar memasukkan kemudian dimuntahkan air, tidak. Kecuali dalam satu kondisi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita dalam kondisi yakni puasa. Maka ketika kita berkumur maupun di saat kita itu menghirup, ya dihitung kemudian mengeluarkannya, ini kalau bisa sekuat yakni tenaga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wabalik fil istinsaq, dalam riwayat yang lain wabalik berlebih-lebihan di dalam al-madmadah di saat berkumur, illa idza kana shaiman, kecuali dalam kondisi berpuasa tidak diperbolehkan. Tapi sebagian para ulama mengatakan hukumnya makruh kalau seandainya berlebih-lebihan di dalam berkumur di saat kita itu berpuasa. Lah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan menyempurnakan sholat karena nanti akan mendapatkan ya pahala satu, setiap langkahnya itu akan dinaikkan derajat, langkah yang lain akan dihapuskan yakni dosa. Ini memang ada riwayat yang lain yang hampir mirip dengan ini bagi siapapun yang menyempurnakan wudunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan ini ditawarkan kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yarfa'u bi darajat wa yamhul bil khataya. Maukah kalian semua wahai para sahabat, aku tunjukkan, ini ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa mengangkat derajat dan bisa menghapus dosa-dosa kalian. Tentu yakni para sahabat, bala. Kita pengen ya Rasulullah, amalan apa saja itu? Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3. Ya. Yang pertama itu adalah isbaghil wudu alal makarih. Bedanya kalau di dalam hadis yang sedang kita bahas ini hanya menyempurnakan wudu. Ya, menyempurnakan wudu ya sesuaikan dengan yakni sunnah Nabi, dan yang kedua seluruh rukun dan sunnahnya tertunaikan. Tapi di dalam hadis yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahi isbaghul wudu alal makarih. Ya, sempurnakan wudu sekalipun dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah. Nah, dalam kondisi susah dan sulit ini para ulama menyebutkan salah satu contohnya di saat kita itu berada di musim dingin misalnya. Ya, kadang-kadang kita kesusahan untuk mengambil air wudhu saking dinginnya, kayak beberapa hari yang lalu. Atau mungkin karena faktor musim panas, bisa jadi. Kalau saat ini Masya Allah, Alhamdulillah air lewat keran. Kadang-kadang juga ikut menguap karena tersimpan di tandon. Tapi kalau dulu itu biasanya airnya itu langsung di istilahnya kali atau, nah ini biasanya airnya juga sangat panas banget. Apalagi kalau seandainya volumenya sedikit karena musim kering, panas ini banget. Tapi kata Nabi SAW, asbihul wudu, tetap sempurnakan. Kalau kalian pengen dapat yakni balasan, yaitu diangkat derajat dan dihapus yakni dosa. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kathratu al khuta ilal masajid. Kita memperbanyak apa? Yakni langkah kita ke masjid. Ya, artinya semakin yakni jauh, insya Allah akan menambah pahala yang lebih banyak dan akan menaikkan derajat kita nanti di jannah. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, intidhar shalah ba'da shalah. Hampir mirip dengan hadis ini. Ketika seseorang itu meniatkan untuk menunggu sholat wajib yang satu untuk sholat wajib yang berikutnya. Nah, ini adalah di antara faedah yang keempat, anjuran untuk selalu menjaga kesempurnaan yakni wudu. Ada satu pertanyaan yang pernah diajukan kepada masyayikh dan para ulama. Apakah dengan kita menyempurnakan wudu itu berarti kita harus boros air? Tidak. Karena dua hal ini adalah dua sisi yang sebenarnya berbeda. Ya. Bahkan ada orang yang boros air tapi enggak sempurna. Ya. Bahkan ada yang boros air tapi malah enggak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan bahwasanya, sebenarnya kalau kita melihat kepada cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Tapi pertanyaannya, maaf, apakah seperti wudunya kita yang membutuhkan air dengan volume yang banyak?
Ya, Nabi SAW kala itu belum ada keran seperti yang kita jumpai. Lah kadang-kadang keran ini jadi masalah di satu sisi, terutama di saat kita itu sedang mengusap kepala, itu yang paling banyak. Karena dibiarkan apa? Ya, dibiarkan mengalir. Lah itu yang eman. Ya. Atau apalagi kemudian ya berwudu kemudian ngobrol panjang lebar, ya. Padahal baru nyuci apa? Kedua telapak itu lama banget. Ngobrol nggak ada masalah, artinya nggak membatalkan wudhu, tapi kan eman air. Belum lagi kadang-kadang maaf kita itu nggak menyeting, karena keran itu kan sebenarnya bisa di setting, dan ini juga termasuk di antara cara untuk menyempurnakan wudhu tanpa harus ya boros air. Taib itu karena keran ya. Jadi keran itu bisa disetting sesuai dengan keinginan kita insya Allah. Tapi kalau kita lihat Nabi SAW itu dengan satu gayung misalnya itu bisa kok. Nah, itu sangat bisa sekali dan sempurna juga. Maka inilah yang kemudian dijawab oleh para ulama. Sebenarnya ini adalah dua sisi yang berbeda dan tidak perlu kita kontradiksikan. Karena Nabi SAW wudunya selalu sempurna. Meski demikian airnya juga nggak boros-boros amat seperti kita. Taib. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum yang terakhir yang keenam. Yang kelima, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ya adalah keutamaan untuk bersegera ke masjid. Keutamaan untuk bersegera mendatangi masjid. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan, terutama adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Ya, dari hadis ini ada anjuran agar kita bersegera dan tidak menunda-nunda untuk mendatangi masjid. Di antara keutamaan yang pertama, ya, ketika kita mendatangi masjid lebih awal, maka ini membuka peluang selebar-lebarnya kita bisa mendapatkan shaf, awal. Tapi ini juga tergantung niat. Ya, meskipun ya sudah awal, tapi kalau niatnya pengennya di shaf di belakang ya iman banget. Tapi sebenarnya dengan bersegera itu seharusnya kita memanfaatkan kesempatan bisa mendapatkan shaf yang pertama. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamu," seandainya manusia mengetahui, ma fin nida di dalam adzan, ya, pun demikian wa fis shafil awal di shaf yang pertama, walam yajidu illa stahmu alaihi lastahmu. Dan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih keutamaan dan pahala di shaf pertama salah satunya selain adzan, kecuali mereka harus ngundi ya. Jadi misalnya jatah shaf pertama ini 40 ya. Tapi yang datang itu 100 ya, tapi semuanya berebut. Tidak ada peluang, tidak ada celah lain kecuali harus diundi. Pasti mereka akan mau untuk diundi agar bisa mendapatkan keutamaan di shaf yang pertama. Lah, tentunya dengan kita bersegera lebih awal datang ke masjid, besar kemungkinan kita akan mendapatkan kesempatan shaf pertama, kata Nabi, keutamaannya berlebih. Yang kedua, dengan kita bersegera ke masjid itu ya besar kemungkinan insya Allah kita bisa menjumpai takbiratul ihramnya bersama apa? Imam. Lah, apa keutamaannya? Nabi SAW pernah bersabda, ya, man shalla lillahi arba'ina yawman jamaah, barang siapa yang sholat selama 40 hari ya secara berjamaah, ya, kata Nabi SAW, wa adraka takbiratul ihram, jadi ia selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam, kata Rasulullah SAW, dia akan dibebaskan min bara'atan. Yang pertama itu dibebaskan dari neraka, dan yang kedua dibebaskan dan dijauhkan dari penyakit nifak atau kemunafikan. Ya, ini adalah keutamaan sholat berjamaah, tapi ada nilai plusnya. Ya, bisa mendapati takbiratul ihramnya imam. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ulama menyebutkan di antara keutamaan kita bersegera untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, ya, di antara keutamaan yang ketiga ini membuka peluang bagi kita untuk bisa sholat sunnah qobliyah. Apalagi kalau seandainya di satu masjid tertentu
jarak antara adzan dan iqamahnya yakni cepat atau pendek, ya sudah, kita nggak akan dapat kesempatan. Tapi kalau seandainya kita sudah di situ sebelum adzan, insya Allah, ya, meskipun muadzinnya ini sudah bersiap-siap habis adzan pengen, tapi kita langsung, yakni sholat itu biasanya masih ditunggu. Kalau seandainya jaraknya pendek, tapi di beberapa masjid, alhamdulillah di sini diberikan kesempatan. Tapi paling tidak, ya ikhwah dan para jamaah, dengan kita lebih awal, maka membuka peluang kita bisa sholat sunnah qobliyah, terutama sholat sunnah qobliyah fajr. Nabi SAW mengatakan rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma yani fiha. Lebih mulia, lebih afdol, lebih agung daripada dunia dan seisinya. Yang keempat, di antara keutamaan bersegera datang ke masjid, yakni jamaah dirahmati Allah, ya, membuka peluang juga kita bisa memanfaatkan waktu mustajab atau waktu dikabulkannya doa. Kapan itu? Antara adzan sampai yakni iqamah. Karena kalau seandainya kita posisi di rumah, pasti kita akan punya kesibukan. Ya, kita baru lari-lari ngambil air wudu. Belum air wudu kita harus ngambil motor. Berarti besar kemungkinan kita itu disibukkan dengan aktivitas yang lain. Tapi kalau seandainya posisi kita sudah di masjid, kemudian ada adzan berkumandang, salat sunnah qobliyah juga bisa terlaksana. Ya, doa-doa mustajab itu bisa kita selipkan juga di saat kita sujud atau sebelum salam, atau kalau memang ada waktu setelah salat sunnah qobliyah kita bisa yakni berdoa. Ya, itu adalah peluang yang juga untuk kita. Yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersegera ke masjid ini juga punya keutamaan, ya, yaitu bisa duduk dekat dengan imam. Ini keutamaan loh. Wah, nggak berani Ustaz, nek di belakang imam, kok nek imamnya batal kon maju, waduh, ini bahaya ini. Kalau seandainya di Masjid Bahmuda biasanya ayatnya panjang-panjang lah, saya biasanya cuma kul huwallahu ahad kul tok. Ya, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW itu pernah memberikan yang pujian, dan ada balasan yang spesial bagi mereka yang dekat yani dengan imam. Rasulullah SAW bersabda, uhduru dzikra, artinya hadirlah di zikr. Zikr itu artinya istilah dari salat. Wadnu minal imam, ketika datang carilah tempat selain shaf yang pertama, carilah yani juga tempat yang sekiranya dekat dengan imam. Kata Rasulullah SAW, ya, siapapun yang sholat dan dekat yani dengan imam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, tapi di sisi lain dijumpai innar rajul la yazalu yataba'ad hatta yuakhirallahu fil jannah. Ketika ada seseorang yang pengennya itu jauh dari imam, ya, kata Nabi SAW, kalau pengen menjauh, semakin menjauh, maka kata Nabi, orang ini akan juga dijauhkan, bukan dijauhkan ya, diakhirkan untuk masuk yakni surga. Maka kesempatan bagi yang sudah datang lebih awal, shaf yang pertama peluang, ya, kemudian juga takbiratul ihram, nanti kita akan dapat peluang yakni juga doa-doa mustajab, termasuk bisa sholat sunat qobliyah, dan salah satunya bisa dekat dengan yakni imam. Yani adapun di antara yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bersegera kita datang ke masjid, peluang yang paling besar itu adalah dapat 27 yakni derajat, terlepas yakni tadi. Karena kalau seandainya nggak bersegera, kemudian kita telat masbuk, lah menurut para ulama, yakni ada yang mengatakan jatahnya cuma maksimal 25. Tapi kalau seandainya dari awal dia mendapati imam takbiratul ihram, maka dia dapat jatah full 20 yakni 7. Taib. Ini yang ke berapa ini? Keempat, kelima. Yang keenam, sebelum terakhir, ternyata ada yang ketujuh insyaallah. Yang keenam yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan ya bahwa doa para malaikat itu mustajab. Ya, doanya para malaikat itu mustajab. Makanya Ibnu Battal rahimahullahu taala menuturkan, wa ma'lum anna da'watal au anna du'al malaikat mujabun. Sesungguhnya doanya para malaikat itu mustajab.
Maka kita bisa melihat orang yang menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain, malaikat itu selalu mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahummarhamhu. Dan ketika malaikat yang kita tahu dan sudah kita sampaikan disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu taat tentu akan mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau seandainya kita punya anak, yang satu mungkin agak sedikit ya balilo, yang satu rajin dan taat, insya Allah yang namanya ibu, bapak pasti akan memberikan perlakuan yang agak sedikit berbeda. Pasti akan diberikan reward terus. Nah, pun demikian dengan malaikat. Ketika malaikat itu menjadi makhluk yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Ibnu Battal, ini yang menjadi indikasi doa-doa permintaannya dan permohonannya itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak riwayat Nabi SAW terkadang mengaitkan orang-orang yang berbuat kebaikan itu akan juga dibantu oleh doa-doa malaikat dengan doa yang baik. Pun demikian, terkadang orang-orang yang menentang, durhaka kepada Allah, terkadang malaikat juga dilibatkan, tapi doanya bukan kebaikan tapi doa yakni keburukan. Satu contoh misalnya, maaf ya, mungkin ini bagi para istri. Nabi SAW bukankah pernah bersabda, idza batatil mar'atu ya hajiratan firasa zaujiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ya, seorang istri ketika ya semalaman, artinya ketika tidur kemudian ternyata dia diminta oleh suaminya tapi dia menolak ya untuk berhubungan yang intim dengannya. Nabi SAW mengaitkan, kenapa harus doa malaikat gitu loh. La'anathal malaika. Kenapa orang-orang atau para istri yang menolak ajakan suami, yakni dia akan mendapatkan ancaman neraka, kan sebenarnya juga bisa. Tapi kenapa dikaitkan dengan laknatnya malaikat? Lah, inilah rahasianya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya doa, laknat, permohonan, ya istighfarnya malaikat yang dikaitkan dengan malaikat berarti itu mustajab. Kalau seandainya itu doa kebaikan berarti insya Allah akan segera dikabulkan. Sebagaimana tatkala malaikat itu juga berdoa keburukan atau melaknat berarti itu juga akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, ada beberapa amalan-amalan supaya memantik kita untuk bisa mendapatkan keutamaan dari doa-doa kebaikan siapa? Yakni malaikat. Ada beberapa ya amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, karena dengan amalan itulah kita akan dibantu oleh malaikat lewat doa-doa kebaikannya. Yang pertama, para ulama yang mengatakan adalah orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, orang yang bertaubat dengan tulus itu akan dibantu oleh para malaikat dengan doa-doa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ya, di 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di ayat yang ke-7 tentang malaikat yang memikul dan memanggul arsy-Nya Allah. Alladzina yahmiluna arsy. Ya, di sini disebutkan sampai kemudian para malaikat ini meminta kepada Allah, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Ya, ketika para malaikat itu memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang lilladzina tabu, orang-orang yang bertaubat. Jadi tatkala kita itu bertaubat dengan taubatan nasuha, secara tidak langsung subhanallah. Ya, taubat kita itu besar kemungkinan, asalkan nasuha ya, besar kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dibantu oleh doanya para malaikat. Jadi kalau bertaubat sing tenanan ya, nasuha, yakni agar kita mendapatkan tambahan doa kebaikan dari malaikat. Yang kedua, itu lewat sedekah, yakni jamaah. Ya, dan sedekah ini adalah salah satu di antara amalan yang akan bisa mendatangkan banyak pahala, ya, terutama karena kita mendapatkan surplus tambahan doa dari malaikat. Nabi SAW pernah bersabda,
Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah setiap hari kecuali ya pasti illa malakani yanzilan, ada 2 malaikat yang akan turun. Yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Rabb, malaikat yang satu, berilah ganti yang setimpal bagi orang-orang yang sudah bersedekah hari ini. Sedangkan malaikat yang kedua, Allahumma yani a'ti mumsikan talafan, ya turunkanlah kehancuran, musibah apapun lah bagi mereka-mereka yang bakhil, bagi mereka-mereka yang enggan untuk bersedekah. Ini ada yang unik di kalangan para ulama ilmu tafsir. Jangan disalahfahami bahwasanya sedekah di pagi hari itu bentuknya beragam. Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bisa dalam bentuk materi. Materi yang mungkin uang, makanan, atau mungkin barangkali kadang-kadang teh kopi di pagi hari, atau mungkin barangkali dalam bentuk jasa. Ya, kita sambil ke masjid ada orang tua banget, kita sambil bantu. Meskipun tidak harus dengan materi, dengan uang atau makanan. Bahkan yang termasuk sedekah itu jamaah dirahmati Allah, itu adalah dengan bentuk akhlak yang mulia. Kata Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Dengan akhlak yang mulia, yang kita yakni pagi-pagi kemudian sudah menyapa, menegur, kemudian mengucapkan salam, memberikan senyum yang paling indah, subhanallah. Ini juga bagian dari apa? yakni sedekah. Ya, di pagi hari. Ada yang ngomong, Ustaz, kalau sedekahnya ke istri lewat jima, katanya itu juga sedekah, Ustaz. Masuk enggak itu sedekah? Karena hafal hadis Arba'in Nawawiyah, ya juga masuk. Makanya makna sedekah ini jangan ya kemudian difahami hanya pada materi ini saja. Makanya Imam Nawawi ketika menjelaskan ini panjang lebar, tapi harus hati-hati. Ya, sedekah semua dalam bentuk dan beragam jenis ini harus benar-benar lillahi ta'ala. Tapi kalau seandainya sedekahnya ini li ghairillah, untuk tujuan manusia, maka berarti dia tidak akan mendapatkan doanya malaikat, bahkan sebaliknya. Atau mungkin barangkali para ulama dia bersedekah tapi untuk tujuan kemaksiatan. Yani sedekah, yani donasi untuk acara-acara tari-tarian, ya, acara joget-joget, ya. Ini saya sedekah. Maka para ulama mengatakan ini enggak masuk. Dia bukan mendapatkan doa kebaikan, malah sebaliknya. Karena itu termasuk bentuk sedekah yang tercela. Jangan harap mendapatkan doa kebaikan malaikat. Bahkan besar kemungkinan orang-orang seperti ini akan mendapatkan efek dari doa keburukan malaikat. Waliyadzubillah. Yang keberapa tadi? Sedekah. Yang ketiga, di antaranya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, doa malaikat itu akan diberikan kepada orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Wah, ini rebutan ini Pak. Jumlahnya berapa ini Pak ini? Nanti ketinggalan ini. Di shaf yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil uwal." Sesungguhnya Allah malaikat akan berdoa, mendoakan kebaikan tentunya bagi orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Ya, pun demikian doa malaikat. Orang-orang yang menyambung, orang-orang yang menutup celah shaf. Mungkin memang ada celah sedikit dibiarkan, atau mungkin karena faktor ada orang yang batal, segera, baik kita itu di belakangnya atau di samping kiri kanan, yang penting segera. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat itu akan berdoa kebaikan kepada orang-orang yang segera menyambung shaf supaya enggak bolong. Ya, wa man sadda furjatan farajallahu. Barang siapa yang segera menutup celah shaf yang bolong itu segera ditutup, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup kekurangan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, subhanallah. Ya, ini adalah di antara amalan. Ya, kita akan mendapatkan tambahan ini surplus dari doa, yakni malaikat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat apa yang kelima? Ya?
Taib, nanti setelah adzan insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Ya, ada sekitar 8 yakni amalan di mana amalan itu akan dibantu ya oleh doa-doa kebaikan yakni malaikat. Insyaallah nanti kita akan sampaikan setelah adzan dan baru nanti kita akan buka tanya jawab kalau ada pertanyaan. Monggo dipersilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat. Yang pertama tadi adalah taubat nasuha. Makanya Ibnu Atiyah rahimahullahu taala pernah dimintai doa oleh orang lain. Karena Ibnu Atiyah ini adalah orang yang soleh. Lah, datang seseorang itu kepada Ibnu Taimiyah sambil mengatakan bahwasanya ud'ullaha li wastaghfirli. Ya. Tolong saya dibantu doa untukku dan mintakan ampunan kepada Allah untukku juga. Apa jawaban dari Ibnu Atiyah? Tub wattabi sabilallah. Gak usah repot-repot. Ya, ente taubat ya ini saja. Kemudian mengikuti jalannya Allah artinya ikhlas. Kata Ibnu Atiyah apa? Yastaghfiru laka man huwa khairun minni. Pasti ya akan banyak makhluk Allah yang akan memintakan ampunan untukmu dan mereka lebih afdol, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada saya. Ya, yaitu para malaikat. Kalau Ibnu Atiyah, saya manusia masih penuh dengan dosa. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Berarti kedudukannya lebih tinggi. Doanya mujarab, mustajab. Makanya beliau ketika diminta untuk mendoakan, Ibnu Atiyah mengatakan, "Tub, ente taubat ini saja. Ya, ikhlaskan di dalam taubatmu pasti engkau akan mendapatkan ya bantuan dari para malaikat, yaitu permintaan ampunan kepada Allah untukmu dan mereka adalah makhluk yang lebih mulia daripada saya." Masya Allah. Yang kedua tadi kita sampaikan sedekah. Yang ketiga ya itu lewat apa? Ya mendapatkan soft. Yang pertama itu juga akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Yang keempat itu adalah orang yang segera menutup soft yang terputus atau yang bolong. Ya, itu juga akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kemudian yang kelima, ini tidak kalah pentingnya ya, adalah orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Lah, menebar kebaikan ini banyak ya profesinya. Bisa ustadz, bisa mubaligh, yakni bisa orang yang ngajar TPA, ini juga termasuk. Bahkan sekalipun ya adalah orang-orang yang tidak memiliki keilmuan dalam hukum syar'i, tapi dia semangat ikut dalam berdakwah. Maaf satu contoh ya nih jamaah. Ya, misalkan saya seorang dokter Ustaz, tapi subhanallah untuk keilmuan saya nggak bisa lah ya menyetarakan seperti orang-orang yang sudah belajar dan mondok bertahun-tahun. Apakah kemudian bagi seorang dokter misalnya itu orang yang tidak akan mendapatkan ya bantuan dari doa kebaikan malaikat karena dia tidak masuk dalam klasifikasi yang kelima tadi, menebar kebaikan? Belum tentu. Barangkali dokter itu paham ya bahwa menutup aurat itu, misalnya dokter perempuan ya, satu contoh, menutup aurat itu adalah hukumnya wajib, dia manfaatkan ya kesempatan ketika ada pasiennya, baik itu sudah tua atau perempuan yang balik lah, balik gak, dia sampaikan, "Mbok ya nanti kalau dipakai kerudungnya ya Mbak," dan lain sebagainya. Subhanallah, ini adalah kesempatan. Siapapun bisa menebar kebaikan. Bahkan sekalipun dia nggak punya spesifikasi keilmuan, saya nggak bisa Ustaz. Ya, ngomong pun susah, ngajar TPP apalagi. Saya pekerja serabutan.
Ya wis bantu program dakwah. Lewat media bisa? Enggak bisa. Saya jaga parkir saja Ustaz tabligh akbar. Bismillah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari menebar kebaikan. Nanti semuanya hadir semua terus enggak ada yang joko parkir, joko sandal, hilang kabeh Pak misal. Apalagi kalau seandainya masjidnya masjid ya di luar atau di pinggir jalan yang tidak ada. Kalau sini alhamdulillah insyaallah masih tergolong yang aman. Jadi semuanya bisa untuk berbuat kebaikan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatuhu wa ahlus samawati wal aradin. Sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk bumi dan seluruh penduduk langit. Sampai kemudian an-namlah, semut yang ada di lubang. Sampai kemudian al-hud yang ada di lautan, yaitu hewan laut atau paus yang ada di laut dalam misalnya. Mereka semua akan memberikan ampunan, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi muallimin nas, yakni al khair. Ya, bagi siapapun yang menebar yang kebaikan. Salah satunya hadis yang tadi kita sampaikan itu adalah malaikat ikut urun doa. Innallaha wa malaikatahu. Taib, yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam ya. Yang keenam yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Meskipun kita enggak bawa apa-apa. Meskipun kadang kita juga lupa untuk mendoakan. Tapi dengan kita itu menjenguk saudara kita yang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mamin muslimin ya'udu musliman ghadwatan," ketika seorang muslim menjenguk saudaranya yang muslim yang lain di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yumsah. Jadi malaikat itu 70.000 malaikat itu akan mendoakan kebaikan untuknya. Subhanallah, tidak hanya satu malaikat ini, 70.000 malaikat. Kalau seandainya jenguknya pagi sampai sore didoakan terus malaikat 70.000. Kalau jenguknya sore berarti 70.000 malaikat yang lain akan mendoakan kebaikan untuknya sampai pagi hari. Subhanallah. Nanti misalnya terus ya masya Allah kita dapat ini surplus ya lagi. Subhanallah, tambahan doa kebaikan dari malaikat. Yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh itu adalah mendoakan saudaranya fi ilmil ghaib. Ya, artinya di saat saudaranya itu tidak tahu, mungkin kita menyembunyikan doa-doa kebaikan untuk saudara kita. Terutama manfaatkanlah kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Ya, memang bisa doa secara terang-terangan. Salah satu contohnya itu adalah lewat kunut nazilah, karena ini terang-terangan. Gak ada kunut nazilah kemudian sendiri-sendiri, gak, aslinya memang dalam sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya kita punya kesempatan, bahkan di dalam sholat wajib, di saat kita sujud, kita sematkan doa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Fi ilmil ghaib, jarak begitu jauh dari kita. Toh yang kita juga enggak ngasih tahu kepada mereka. Lah kita enggak kenal dengan mereka. Yang penting kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemenangan, pertolongan untuk mereka, segera mengentaskan penderitaan bagi mereka dan sebagainya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari malaikat. Adapun yang terakhir itu adalah pembahasan yang kita hari ini, yaitu intidharus shalah ba'das shalah. Di mana Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan orang yang menunggu sholat maghrib seperti tadi sampai datangnya waktu sholat isya, malaikat ikut urun doa, Allahumma gfir lahu, Allahumma hamhu. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Cukup ya, J, monggo. J. Rapat. Nggih. Itu Masya Allah.
Baik, jazakallah khair ya nih Pak Abdullah. Jadi memang menari itu diperbolehkan. Ini adalah gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah muter ke, jadi apa ya, menggerakkan Abdullah ibnu Abbas. Gara-gara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam kan, Abdullah ibnu Abbas itu langsung berdiri di samping kiri. Padahal kalau dua orang sunnahnya makmum berada di mana? Samping kanan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ya menggerakkan di depan, tapi lewat belakang. Kepalanya di samping, kemudian Abdullah ibnu Abbas itu sampai berdiri pas di samping yakni kanannya. Dan banyak sebenarnya gerakan-gerakan yang dibolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bergerak maju ke depan ketika ingin menutup ya kambing yang mau yakni lewat. Bahkan subhanallah yang tidak kita gambarkan itu adalah ketika gerakan-gerakan di saat sholat khauf. Sholat khauf berarti sambil nggawa Pak pedang yang nggawa tombak kayak apa itu sholatnya. Tapi tetap niatnya sholat. Gerakan-gerakan seperti ini diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah ketika ya saudara-saudara kita masih banyak di masjid-masjid tertentu, kadang-kadang ya acu tak acu seperti itu, memang benar. Tidak sedikit ya ini banyak. Maka tatkala tidak ada orang yang tergerak karena banyak faktor, salah satunya nggak paham, dibiarkan sampai imam selesai ya bolong seperti itu. Tapi kita yang paham bismillah. Ya, kalau nggak ada belakang yang maju, maka berarti ya saudara kita bisa kita ya tarik. Terlepas nanti yang sebelah sana bolong ya terserah. Yang penting kita juga berusaha ikut menutup ya soft. Pertanyaan sangat bagus. Kalau seandainya nanti mendel kayak gini Pak, pokoknya ngeyel ya seperti itu. Ya itu ujian kita. Ya nggak ada masalah bismillah. Sama juga tatkala ada orang yang lewat di depan kita sudah kayak gini sih diterobos. Dengan catatan ya kalau seandainya di tempat-tempat kita, kalau di Masjidil Haram ya jangan memaksakan pakai gini. Ya, nggak akan jadi bisa karena itu sudah ya ummu al-balwa, sudah nggak bisa memungkinkan karena kondisinya orang itu lalu lalang ke sana kemari. Bismillah natawakkal 'ala Allah, yang penting kita bisa sholat. Itu kalau seandainya sholat sunnah. Kalau bisa sholat wajib, insya Allah masih dijamin aman, nggak terlalu banyak lalu lalang. Lah gerakan-gerakan di sini diperbolehkan. Ya kita berusaha untuk menutup. Kalau seandainya tetap orang itu nggak mau ya bismillah, natawakkal 'ala Allah, nggak ada masalah. Tapi hal terakhir yang ingin kita sampaikan, perlu memang ada edukasi sebelumnya. Ya karena kebanyakan di masyarakat kita itu tidak paham. Edukasi bisa lewat mading, bisa lewat disisipkan ya ketika ada ustadz yang ngisi, atau mungkin lewat khutbah Jum'ah, mbok yo nanti disinggung masalah ini Ustaz. Atau mungkin barangkali ya takmir bisa langsung naik ke atas mimbar, atau mungkin 1 menit ya ini saja setelah salam disampaikan ada satu sunnah yang terlupakan kayak gini, udah. Itu sebagai bentuk iqamatul hujjah. Suatu saat nanti ketika sudah ada kejadian itu orang sudah paham. Insyaallah. Ya itu adalah salah satu di antara antisipasi agar orang itu juga tahu, karena kebanyakan mereka nggak tahu dan nggak memiliki ilmunya. Allahu taala alam. Seperti Abdullah. Nggih. Gimana gini? Kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Salah. Taib. Ini adalah hadis yang sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, dan ini yang dijadikan sebagai dalil akan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak memiliki udzur. Ya, makanya Nabi SAW nggak memberikan udzur sama sekali bagi orang buta lah ya. Ya kemarin sudah kita bahas. Karena Nabi SAW cuma satu pertanyaannya, jenengan mendengarkan azan apa mboten? Iya, meskipun buta, ajib. Disuruh tetap apa? Datang ke masjid. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan la sholata, apakah sholatnya itu tidak sah? Tidak. Di dalam ilmu hadis atau nas itu bisa bermakna menafikan kesahihannya, atau bisa menafikan ya ketiadaannya, atau bisa menafikan kesempurnaannya. Adapun di dalam hal ini itu tidak sempurna. Artinya tidak sempurna pahalanya. Karena makna la, arti dari la dinafikan itu banyak.
Kadang-kadang ya la itu tidak meniadakan hakikatnya. Satu contoh misalnya, la sholata li kafirin. Orang kafir sholat. Kira-kira sholatnya apa? Ya sudah. Ya ini nggak ada apanya. Jadi nggak ada wujudnya, nggak berlaku yani sama sekali. Tapi kalau seandainya ada orang sholat bagi orang yang kentut misalnya, ini sholatnya tidak sah. Tapi kalau tadi hadisnya la sholata itu tidak sempurna apa? Yani pahalanya. Karena kita sudah sampaikan pada pekan yang lalu, orang yang sholat sendirian itu tetap sah. Tapi para ulama banyak mengatakan dia dianggap menanggung dosa bila tidak punya udzur syar'i, berlaku bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak. Bagi anak laki-laki yang masih tamyiz dan belum balik, kalau seandainya sholat di rumah sekalipun enggak ada masalah. Ini bagi anak laki-laki ke atas yang sudah balik ke atas, enggak punya udzur, sholat sendiri di rumah, dia mendapatkan pahala, iya. Ya enggak sempurna, dia sah sholatnya, iya. Tapi sebagian yang besar para ulama mengatakan dia menanggung dosa. Mungkin terakhir, jazakallahu khair. Nggih, monggo. Berkaitan dengan sholat, apakah anak yang belum balik itu bisa memutuskan sholat? Makasih, Pak. Baik, jazakallahu khair. Ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa secara umum ya, orang anak yang belum balik itu ada dua. Ada tamyiz dan ada yang ghairu tamyiz. Ada mumayyiz dan ada ghairu mumayyiz. Kalau seandainya mumayyiz itu artinya orang yang sudah bisa membedakan antara hak dan batil. Para ulama banyak mengatakan demikian. Ya. Misalkan anak-anak TK, anak SD itu sebenarnya sudah mumayyiz ya. Sudah bisa membedakan iki roti, iki onde-onde, ini uang 1.000, artinya sudah paham, sudah mudeng. Nah, tugas kita sebagai orang tua, sebagaimana kita sampaikan, Nabi SAW sudah mengingatkan, muru auladakum bisolati li sab'in. Usia 77 tahun, 7 tahun perintahkan. Ya, kalau seandainya enggak mau sholat 10 tahun suruh ya dimukul. Tapi 7, 10 sudah balik belum? Belum. Tapi sudah paham. Iya, ini namanya usia-usia tamyiz. Orang-orang yang anak-anak yang sudah paham tapi belum balik. Maka tetap disuruh untuk sholat. Nah, salah satu di antara konsekuensi sholat di saat kita memerintahkan anak-anak kita, santri-santri kita, anak-anak kecil misalnya, anak-anak TPA dan macam-macam ya, itu juga kita ajari fikih sholat. Salah satunya fikih sholat ya bisa meluruskan shaf. Ya, ini adalah bagian dari pendidikan dan edukasi untuk mereka semenjak kecil. Termasuk di antaranya adalah selain lurus harus menutup shaf karena mereka insya Allah sudah paham. Terlepas dia kadang-kadang masih gerak dan lain sebagainya nggak ada masalah. Yang penting orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang usia sudah paham. Tapi kalau seandainya yang kedua sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ghairu mumayyiz. Apakah kemudian ditaruh di rumah saja? Nabi SAW mengajarkan kepada kita boleh kita yakni bawa. Sebagaimana Nabi SAW pernah bawa siapa? Umamah, cucunya, putra dari siapa? Zainab. Pun demikian Hasan dan Husain itu juga masih mainan apa? Di punggungnya Nabi SAW. Lah kalau seandainya ghairu mumayyiz saking kecilnya ini, para ulama mengatakan yakni tidak usah dikasih apa? Jatah shaf. Taruh di depan ya ini saja karena dia besar kemungkinan ya lari-lari daripada nanti yani bolong. Ya sudah ditaruh di depan atau itu kalau seandainya ghairu mumayyiz karena dia sudah dikatakan tidak paham sama sekali. Tapi kalau di bawah nggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW pernah bawa dengan catatan, yakni satu, kalau anak ini tidak sampai mengganggu, kan tipikal anak-anak beda-beda. Dan yang kedua tetap harus menjaga apa? Kesucian. Ya, jangan dibiarkan. Apalagi ini pakai apa ini? Yani karpet, terus nggak dikasih pampers, terus ya salah. Ya, ini juga memadoroti, yakni banyak orang. Ini adalah di antara beberapa ta'liqat atau tambahan-tambahan yakni terkait bolehnya tapi dengan catatan yakni membawa anak kecil yang ghairu mumayyiz. Berarti ini kode ini Pak. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Baik, ya jazakallahu khair atas kehadirannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya. Oh gitu Pak.
Ada sini donasi pampers, subhanallah. mungkin ini inisiatif, masya Allah, baru pertama. Biasa kalau ada, maaf, mungkin kursi, tongkat, kadang-kadang Anda lihat kacamata, terus air, subhanallah, ini memudahkan ya. Kalau nanti ada tempat khusus untuk pampers bagi anak, masya Allah. Ya bagus, insyaallah. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan hadis yang ke-11 ya. Ya, hadis yang ke-11, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan yani kita kemudahan untuk bisa menuntaskan satu demi satu dari hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا